mie yang terlihat menjijikkan. Lu cepat-cepat melihat ke bawah untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi apa yang muncul di depan matanya jauh lebih menakutkan. Hanya melihat raut wajahnya, seseorang dapat dengan mudah mengetahui bahwa Lu menyaksikan sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Hai guys, welcome di Fix Agent dengan saya, Agent nomor 13. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Serta segera nyalakan loncengnya supaya bisa dapat info kalau ada video baru dari kami. Jadi guys, malam ini saya akan menemani kalian dengan cerita tentang kisah horor yang dialami oleh seorang gamer saat sedang mencari makan di tengah malam. Akibat pengalaman horor ini, gamers itu sampai kapok untuk keluar malam-malam lagi. Mungkin kisah ini bisa juga dialami sama kalian yang sering keluar malam-malam untuk cari makan. Jadi, kok bisa gamer ini bisa bertemu hantu dan gimana ceritanya? Dengarkan hingga akhir dan silakan cemas di sekeliling kalian. Kisah seram ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Lo yang baru saja lulus kuliah dan masih menganggur. Lo adalah seorang gamers karena dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya bermain video game. Suatu hari, dia bermain video game sampai tengah malam. Dia menyadari bahwa dia belum makan malam. Lo secara bertahap membuat kebiasaan makan malam saat larut malam. Jam 12 malam saat semua orang sudah tidur, dia pergi keluar untuk mencari makan. Malam itu tidak terkecuali, laki-laki itu sekali lagi keluar untuk makan ketika hari sudah gelap. Semua restoran terdekat sudah tutup, jadi dia harus berjalan cukup jauh untuk menemukannya. Akhirnya, Lu melihat sebuah restoran mie kecil. Dia dengan cepat masuk ke dalam tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, Lu telah berada di jalan itu beberapa kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat makan ini. Pemilik restoran adalah pria botak dengan wajah tegas. Dia terlihat sedikit galak namun selalu ramah setiap kali dia bertemu dengan pelanggannya. Segera semangkuk mie panas disajikan ke Lu. Lu yang kelaparan segera menghabiskan makanannya agar dia bisa kembali bermain video game. Setelah meninggalkan restoran mie, Lu melihat seorang mendekatinya. Ternyata itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian compang-camping. Dia terlihat sangat misterius. Wanita misterius itu ternyata adalah pengemis. Dia mengarahkan mangkuk yang retak kepada Lu untuk meminta sejumlah uang kepadanya. Meskipun Lu adalah pria yang membosankan dan penggemar game, dia baik dan murah hati. Dia mengeluarkan uang yang tersisa di sakunya dan memberikannya kepada wanita tua itu tanpa memikirkannya. Kemudian dia kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Sepertinya pengemis itu ingin mengatakan sesuatu kepada Lu. Tetapi anehnya pada malam berikutnya, Lu pergi ke restoran kecil itu lagi. Dia melihat wanita tua itu duduk di depan pintu, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah saat Lu hendak masuk ke restoran, dia segera bangkit dan memegang tangannya dengan kuat, tidak membiarkan Lu untuk masuk. Tingkah lakunya sangat aneh, membuat Lu khawatir. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengira wanita tua itu mungkin sakit jiwa. Lu mencoba mendorongnya, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. Tidak hanya itu, apa yang wanita itu katakan padanya menjadi semakin serius. Tidak punya pilihan lain, Lu harus berbicara dengannya. Dia tidak mengerti mengapa wanita tua itu bertingkah aneh meskipun baru saja menerima uangnya kemarin. Melihat ekspresi tidak nyaman pada Lu, wanita tua itu tidak punya pilihan lain selain menceritakan semua yang dia tahu. Dia bergumam padanya bahwa restoran itu sebenarnya adalah tempat hantu. Karena itu, Lu harus pergi secepatnya. Tentu saja Lu tidak percaya apa yang dikatakan wanita tua itu seperti yang dipikirkannya. Hal itu membuatnya semakin percaya bahwa dia tidak normal. Setelah memesan semangkuk mie, kali ini Lu tidak lagi menatap ponselnya seperti biasanya. Dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.
membahayakan. Orang di sekitarnya memakan mie dari piring mereka dengan sumpit. Beberapa bahkan mengangkat mangkuk mereka untuk meminum sup dari mie itu seperti dia. Setelah melihat sekeliling dengan baik, dia menyeringai dan berasumsi bahwa wanita tua itu tidak benar untuk berpikir bahwa tempat ini mengerikan, lalu melanjutkan makan semangkuk mie itu. Tidak ada yang salah sejak Lu masuk ke restoran, karena dia menyukai makanan yang disajikan. Rasa mie itu sesuai dengan seleranya, bahkan mempertimbangkan untuk kembali lagi. Saat Lu sedang dalam perjalanan pulang, dia sekali lagi bertemu dengan wanita tua itu. Perilakunya tetap tidak berubah. Kali ini, Lu benar-benar kesal kepadanya. Dia mendapatkan kesan bahwa wanita tua itu sakit jiwa. Jadi dia berteriak kepadanya, "Apa yang kamu mau dari aku? Aku benar-benar berharap ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihatmu." Tapi wanita itu tampaknya tidak terganggu oleh kata-kata Lu yang tidak menyenangkan. Dari sakunya, wanita itu mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna hijau dan menyuruh Lu mengoleskannya di alisnya untuk melihat penampakan sebenarnya dari yang ada di restoran mie itu. Tidak punya pilihan lain, Lu harus mengambil botol karena dia tidak ingin diganggu lagi, dan kemudian pergi. Wanita tua itu masih berdiri di sana sampai Lu tidak lagi melihat sosoknya. Malam itu, Lu sedang berjuang untuk tidur karena memikirkan apa yang dikatakan wanita itu kepadanya. Jadi dia bangkit dan mengeluarkan botol ajaib itu. Tiba-tiba muncul ide. Mengapa dia tidak mencobanya untuk mencari tahu apakah wanita itu berbohong kepadanya atau tidak? Malam berikutnya, Lu memutuskan untuk pergi ke restoran mie itu lagi. Ketika semua orang sedang makan, dia mengeluarkan botol dan menuangkan cairan ke tangannya, kemudian mengoleskannya ke alisnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan kemudian berbalik untuk melihat mereka. Tidak diketahui apa yang dilihat Lu, namun wajahnya langsung berubah pucat, keringat bercucuran, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Orang normal yang dia lihat sebelumnya menjadi mayat tak bernyawa dengan mata putih, kulit pucat dengan terdapat goresan-goresan. Beberapa orang tersebut hanya memiliki rongga mata serta bisul di kulit mereka, dan mereka makan mie yang terlihat menjijikkan. Lu cepat-cepat melihat ke bawah untuk mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi apa yang muncul di depan matanya jauh lebih menakutkan. Hanya melihat raut wajahnya, seseorang dapat dengan mudah mengetahui bahwa Lu menyaksikan sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Benda di depan matanya adalah semangkuk mie yang dipenuhi belatung. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah datang ke tempat ini dan memakan mie itu sebanyak 2 kali. Lu yang ketakutan melempar mangkuk mie itu, lalu dia berdiri dan berteriak ngeri. Semangkuk mie itu terbalik, tumpah ke meja. Teriakan Lu dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka berhenti makan karena mereka semua berbalik dengan mata putih mereka. Tetapi Lu bahkan tidak memperdulikan mereka. Dia dengan cepat berlari keluar dan tanpa sengaja menabrak seseorang. Itu adalah pemilik restoran. Dia terlihat garang dan menakutkan, seperti yang lainnya di tempat itu. Dia memelototkan matanya dan bertanya, "Kemana kau akan pergi, anak muda? Kau bahkan belum membayar minyak." Lu bahkan tidak peduli dengan pertanyaannya, dan satu-satunya hal yang muncul di benaknya adalah melarikan diri dari tempat yang menakutkan itu. Dia segera bergegas ke pintu, namun pintu itu tertutup. Jadi Lu tidak bisa berbuat apa-apa selain berhenti. Saat dia hendak membayar mie, pemilik restoran dengan kasar mencengkram tangannya, dan saat itu dia merasa lengannya seperti dipotong. Pemilik restoran itu tidak memaksa Lu untuk membayar mie-nya, namun dia mengatakan sesuatu yang aneh kepadanya, mengatakan bahwa Lu tidak boleh percaya apa yang dikatakan wanita tua itu kepadanya, karena wanita tua itu penuh dengan kebohongan. Tetapi tidak masalah baginya siapa yang benar atau salah. Satu-satunya hal yang ingin Lu lakukan adalah melarikan diri dari tempat seram itu secepat mungkin. Akhirnya Lu berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Lu sekali lagi bertemu dengan wanita tua itu. Besoknya pemuda ini tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi padanya. Apakah pemilik restoran atau wanita tua yang mengatakan yang sebenarnya? Lagi pula, sejak hari itu, Lu tidak lagi pergi makan saat larut malam. Dia mengubah kebiasaan buruknya dan kembali hidup seperti orang normal. Jadi, gimana, guys? Kalian masih mau keluar malam untuk cari makan? Silakan cerita juga buat kalian yang pernah mengalami hal yang sama di bagian komen ya. Semoga cerita ini dapat menemani malam kalian.
Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Salam harap-harap cemas dan see you di next video.